Halo, selamat malam, Kak. Ya, malam, silakan. Kak, saya mau bertanya, kan tahun kemarin saya sudah menyelesaikan S1 saya, dan saya sebelumnya S1 Atau apa, akuntansi. brother? Ya, S1 akuntansi. Tapi saya mengambil judul skripsi saya itu Fenomenologi Makna Persembahan Persepuluhan. Oke. Jadi yang mau dilihat di situ fenomena dari persembahan persepuluhan serta makna dari persembahan persepuluhan itu. Jadi terus dari hasil penelitian yang saya lakukan itu ada semua responden yang saya wawancarai mengatakan perpuluhan itu wajib, tapi saya responden yang saya pilih itu responden yang mereka gerejanya di Pantai Kosta seperti itu, Kak. Tapi ada beberapa responden tapi yang saya tidak masukkan di dalam skrip wawancara mengatakan perpuluhan itu untuk sekarang tidak wajib. Jadi sebenarnya yang benar itu seperti apa, Kak? Kalau saya sendiri memahami bahwa persepuluhan itu uh, tidak wajib, namun persepuluhan itu kita tidak 10% itu tidak harus 10% seperti itu, Kak, maksud saya. Ya, oke. Kamu harus mengerti dulu persepuluhan itu apa. Kamu harus bedakan persepuluhan dan perpuluhan. Halo, selamat malam, Kak. Ya, malam, silakan. Kak, saya mau bertanya, kan tahun kemarin saya sudah menyelesaikan S1 saya, dan saya sebelumnya S1 Atau apa, akuntansi. brother? Ya, S1 akuntansi. Tapi saya mengambil judul skripsi saya itu Fenomenologi Makna Persembahan Persepuluhan. Oke. Jadi yang mau dilihat di situ fenomena dari persembahan persepuluhan serta makna dari persembahan persepuluhan itu. Jadi terus dari hasil penelitian yang saya lakukan itu ada semua responden yang saya wawancarai mengatakan perpuluhan itu wajib, tapi saya responden yang saya pilih itu responden yang mereka gerejanya di Pantai Kosta seperti itu, Kak. Tapi ada beberapa responden tapi yang saya tidak masukkan di dalam skrip wawancara mengatakan perpuluhan itu untuk sekarang tidak wajib. Jadi sebenarnya yang benar itu seperti apa, Kak? Kalau saya sendiri memahami bahwa persepuluhan itu uh, tidak wajib, namun persepuluhan itu kita tidak 10% itu tidak harus 10% seperti itu, Kak, maksud saya. Ya, oke. Kamu harus mengerti dulu persepuluhan itu apa. Kamu harus bedakan persepuluhan dan perpuluhan. Persepuluhan itu 10%. 10% dari mana? Itu latar belakang persepuluhan itu apa sih, Elia? Karena begini, dulu dari kedua belas suku bangsa Israel, semua suku itu masing-masing mendapatkan hak warisan tanah. Nah, tetapi ada satu suku nih yang nggak dapat hak warisan tanah karena mereka memang dikhususkan buat bekerja di Bait Allah. Namanya suku Lewi. Nah, karena Lewi ini nggak punya tanah, mereka nggak punya hal yang mau diolah. Maka masing-masing suku harus kasih 10% agar Lewi ini bisa makan. Agar Lewi ini bisa hidup. Makanya persepuluhan itu dibayar itu kepada orang Lewi dalam bilangan 18 ayat 21. Itu tujuan persepuluhan. Lalu di Maleakhi dikatakan bawalah agar perbendaharaanku penuh di dalam kemah Allah. Perbendahara betul, karena orang Lewi itu di dalam bait Allah, mereka mau makan apa kalau kamu nggak kasih? Agar mereka nggak perlu mikir-mikir yang lain-lain lagi, makanya mereka agar fokus kepada pekerjaan bait Allah, kamu beri 10% agar di rumah Allah ada makanan buat mereka orang Lewi itu. Jadi persepuluhan itu adalah peraturan hukum Taurat secara seremonial yang memang dikhususkan bagi orang Lewi. Nah, di perjanjian baru apakah persepuluhan masih berlaku? Tuhan Yesus menegaskan prinsip pemberian itu. Matius 23 ayat 23 adalah belas kasihan dan keadilan harus dijunjung lebih tinggi.
Jadi prinsip pemberian itu adalah sekarang di perjanjian baru itu adalah 2 Korintus 9 ayat 7. Biarlah kamu memberi menurut kerelaan hatimu. Moral kita kepada Allah itu tidak diukur dari 10% kita kepada Allah. Tapi apakah kita boleh memberi kepada Tuhan? Boleh. Ya, tetapi nominalnya nggak ditentukan berapa. Berilah menurut kerelaan hatimu, jangan oleh karena suatu paksaan. Kalau kamu memberi 10% dan kamu terpaksa, itu nggak berguna. Kamu beri 10% tapi kamu bersungut-sungut, itu nggak berguna. Karena prinsip pemberian di perjanjian baru adalah tidak dengan paksaan. Jadi apakah persepuluhan masih berlaku untuk zaman sekarang? Tidak. Tetapi berilah menurut kerelaan hatimu. Kalau kamu memang rela memberi 10% sebagai tanda syukurmu, sebagai tanda ketaatanmu kepada Allah, silakan berikan, nggak apa-apa. Tetapi di justru perjanjian baru itu lebih berat sebenarnya. Tuhan tuh mengatakan seluruh hidupmu harus kamu beri. Seluruhnya harus kamu beri. Makanya persembahan kita kepada Allah bukan tentang apa yang kita beri secara material, tapi tentang hidup kita. Apakah hidup kita bermanfaat bagi kemuliaan Allah? Apakah kita mempersembahkan tubuh kita bagi kemuliaan Allah? Roma 12. Sebab persembahanmu adalah tubuhmu. Bukan masalah duit kita, bukan masalah apa yang kita kasih ke gereja dan lain sebagainya, enggak. Jadi persepuluhan itu udah nggak berlaku lagi. Tetapi kalau ada orang memberi persepuluhan, silahkan berikan. Ya, tapi jangan hina orang yang tidak beri jumlah yang sama dengan yang kamu beri. Karena kalau kamu sampai menghina, memandang rendah yang tidak kasih 10%, kamu seperti orang Farisi, dan yang kamu hina itu seperti janda yang memberikan beberapa uang, keping uang saja. Ketika Tuhan Yesus ke bait Allah, dia bertemu dengan orang Farisi. Dan juga ada janda yang datang memberi persembahan. Orang Farisi itu bilang, Tuhan saya udah kasih sekian. Janda itu mengatakan, aku hanya memberi secuil saja. Tapi siapa yang dibenarkan oleh Yesus? Janda itu. Kalau memang harus 10%, dia benarkan orang Farisi itu. Tapi Tuhan Yesus tidak membenarkan orang Farisi. Dia membenarkan janda itu. Karena walaupun sekeping yang dia beri, tapi dia memberi dengan kerelaan hatinya. Dan dengan hati yang bersuka cita sebagai tanda syukur. Itu yang terpenting di perjanjian baru. Dan karena memang persepuluhan itu untuk Lewi, sekarang imam kita bukan Lewi lagi, imam kita adalah Melkisedek. Imam kita bukan Lewi, lalu untuk apa kita kasih 10%? Imam kita tuh Melkisedek, Yesus Kristus. Bukan keimamatan kita, bukan keimamatan Lewi. 10% itu untuk Lewi. Keimamatan kita adalah keimamatan Kristus. Kristus nggak butuh 10%. Tapi kalau kamu mau kasih 10%, silahkan. Mau 20%, 30%, silahkan. 5% silahkan. Jadi jangan paksa orang untuk memberi, kalau itu nggak dengan kerelaan hatinya. Kamu harus, setiap orang mengekspresikan syukurnya, syukur orang kan beda-beda. Ada yang dapat mobil baru, ada yang dapat pekerjaan baru, ada yang cuma, saya kemarin dikasih ikan asin sama kakak saya, kalau dia nonton, ya Niko. Dia kasih saya ikan asin yang udah digoreng. Enak banget. Saya senang banget. Bersyukur sama Tuhan hanya karena ikan asin sebungkus itu. Enak banget. Asli enak. Nah, ada orang yang untuk itu hal biasa. Bagi saya bersyukur sekali. Ada orang yang dapat apa baru bersyukur. Nah, mengekspresikan syukurnya itu kan beda-beda. Nah, itulah yang dikatakan prinsip kerelaan hati. Jadi jemaat memberi dengan rela hati, dan hamba Tuhan yang melayani harus juga menerima dengan kerelaan hati. Karena prinsip yang terutama adalah kasih. Gitu ya. Baik, thank you Kak. Satu lagi boleh nggak sih Kak? Ya silakan. Siapa? Jeffrey. Kak boleh nggak jelaskan saya tentang konsep Tritunggal Kak? Konsep Tritunggal. Jadi begini, Tritunggal itu adalah berbicara tentang kebagaimanaan Allah, ya, bahwa Allah yang esa itu adalah Bapa yang memiliki firman dan roh. Jadi Allah yang esa itu disebut sebagai Bapa. Dan di dalam Bapa ini, dia memiliki firman yang adalah akal budinya. Yang oleh firman ini, Allah sang Bapa menjadikan segala sesuatu dengan berfirman. Dan firman ini disebut sebagai anak. Itulah Yesus. Makanya dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Dan tinggal diam di antara kita dan dinyatakan sebagai anak tunggal Bapa penuh kemuliaan.
Lalu selain memiliki firman yang adalah pancaran terangnya ilahi, Sang Bapa, dia juga memiliki roh yang adalah roh itu adalah hayatnya Bapa, hidupnya Bapa yang menyelidiki misteri kebapaan di dalam keilahiannya. Sama seperti roh kita itu yang tahu siapa kita, maka roh Allah yang tahu siapa Allah. Nah, oleh roh Allah kita dihidupi, Ayub 33 ayat 4. Jadi Allah Sang Bapa, firman-Nya sendiri atau akal budinya sendiri, dengan rohnya sendiri, yang adalah Roh Kudus, itulah Trinitas. Makanya Bapak Gereja Agustinus dari Hippo itu mengatakan bahwa Trinitas itu sudah ada di Kejadian 1 ayat 1 dan ayat 2 dan ayat 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah, ada Allah. Allah di sana siapa? 1 Korintus 8 ayat 6. Rasul Paulus berkata Allah itu adalah Bapa. Berarti ada Bapa yang adalah Allah. Lalu ayat 2 roh Allah. Berarti rohnya Bapa. Ayat 3 berfirmanlah Allah. Berfirman itu kata kerja, kata bendanya apa? Firman. Berarti berfirmanlah Allah jadilah terang. Berarti Allah menjadikan terang menggunakan firman yang di dalam dia. Maka Allah Sang Bapa, firman-Nya sendiri yang adalah daya ciptanya, rohnya sendiri yang adalah Roh Kudus, itulah Trinitas. Memang tidak sesimpel itu sangat kompleks kalau dijabarkan lebih dalam. Tapi seenggaknya inilah gambarannya. Itu kompleks sekali kalau dibahas lebih dalam. Tetapi itulah gambarannya. Misteri Allah itu ya begitu. Jadi Trinitas itu tidak berbicara tentang keberapaan Allah. Saya kemarin baru nemu videonya begini. Dia mualaf, dia bilang, saya tidak mengerti kepada siapa saya harus berdoa, kepada Tuhan Bapa kek, kepada Tuhan mana kek, dia bilang begitu. Karena dia nggak mengerti Trinitas, brother. Sekarang saya tanya kamu, umat sebelah, mereka nggak akan mengerti Tuhannya tanpa kitab suci mereka, betul nggak? Mereka mungkin nggak kenal Tuhan mereka tanpa kitab suci mereka, nggak mungkin. Kitab suci mereka itu apa? Kitab suci mereka adalah firman Allah yang menjadi buku. Dan mereka nggak mungkin kenal Tuhan mereka tanpa kitab suci yang adalah firman Allah yang jadi buku. Kita pun nggak bisa kenal Bapa Allah kita tanpa firman-Nya yang jadi manusia. Makanya Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14:6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kamu kenal saya, itu karena firman saya menjadi suara di telinga kamu. Nah, manusia mengenal Allah itu melalui firman Allah yang jadi manusia. Mereka kenal Tuhan mereka melalui firman Tuhannya yang jadi buku. Jadi kalau orang lain mengatakan firman Allah kok jadi manusia, apa bedanya firman Allah jadi manusia dengan firman Allah jadi buku? Lalu mereka mengatakan firman Allah kok jadi manusia, ya situ ya, mereka bingung berdoa. Kalau kamu berbicara kepada saya, kamu berbicara kepada tubuh saya, kepada firman saya, atau kepada roh saya? Kepada semua dari saya. Pasti. Nah, ketika saya berdoa kepada Bapa, apakah saya tidak berdoa kepada firman-Nya dan kepada rohnya? Firman-Nya itulah Yesus, rohnya itulah Roh Kudus. Jadi ketika saya menyebut Bapa, saya sekaligus menyebut Kristus dan juga rohnya. Karena nggak mungkin Bapa tanpa firman-Nya. Yaitu Yesus. Nggak mungkin Bapa tanpa rohnya. Kalau Bapa tanpa firman, dia bisu. Kalau Bapa tanpa roh, dia mati. Nggak mungkin. Makanya dikatakan dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Sama seperti tubuh saya, pikiran firman saya, roh saya itu nggak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Kalau jiwa saya terpisah dari tubuh saya nggak manusia. Kalau tubuh saya berpisah dengan roh saya mayat. Gitu loh. Jadi Tritunggal itu adalah berbicara tentang kebagaimanaan Allah yang sah. Seperti apakah Allah kita yang satu itu? Oh, ternyata Allah kita yang satu adalah Sang Bapa yang memiliki firman yang disebut sebagai anak, yang oleh firman itu dia menjadikan segala sesuatu. Itulah Yesus. Dan oleh rohnya yang menghidupi segala sesuatu, itulah Roh Kudus. Makanya dalam Yohanes 1 ayat 3 dikatakan, tak satu pun yang telah dijadikan tanpa firman. Sama seperti saya menjadikan buku. Nih, saya menulis buku. Ini sebelum saya tulis itu firman saya enggak? Itu ide saya enggak? Nah, ide saya menjadi buku. Ide saya menjadi botol. Ide saya menjadi keripik. Tapi ketika saya ide saya itu menjadi buku, apakah saya kehilangan ide? Enggak.
Makanya ketika firman Allah jadi manusia, Allah itu nggak kehilangan firman. Kan ada orang begitu, firman Allah jadi manusia berarti Allah jadi bisu dong. Enggak. Firman saya ini botol ini saya jadikan melalui logika saya, pikiran saya, ilmunya saya. Ketika ilmu itu saya jadikan jadi gelas, apakah saya kehilangan ide saya di kepala saya? Enggak. Jadi ketika firman Allah jadi manusia, Allah tak kehilangan firman. Dan firman itu yang disebut sebagai anak. Anak itu bukan berarti Allah tuh beranak pinak seperti pemahaman orang sebelah. Enggak. Jadi Yesus disebut sebagai anak Allah bukan berarti Allah itu beranak. Makanya ketika Tuhan Yesus mengakui dirinya anak Allah, ada nggak orang Yahudi bilang, Yesus, nggak ada tuh Allah beranak. Ada nggak mereka bilang begitu? Nggak ada. Justru mereka mau melempari Yesus dengan batu. Karena dengan mengatakan dirinya anak Allah, Tuhan Yesus sedang mengatakan bahwa dia adalah Allah. Ya, jadi logikanya di situ. Ya meskipun ini akan berlanjut lagi misterinya sampai total, karena Allah itu suprarasio, suprarasional, nggak gampang. Tapi inilah yang bisa kita jabarkan untuk setidaknya menjawab kesalahpahaman orang di luar iman kita. Di Trinitas itu nggak ada 3 orang duduk bersama-sama diikat itulah Allah. Anda kan pahamnya begitu. Lalu saya berdoa kepada siapa? Saya berdoa, saya tanya kepada kamu. Ya, ketika saya menyebut matahari, yang matahari itu panasnya, cahayanya, atau apa? Atau gasnya? Coba saya tanya kamu, yang matahari itu panasnya, cahayanya, atau gasnya? Ketiganya kan? Iya enggak? Yang manusia itu tubuh saya, firman saya, atau roh saya? Ketiganya kan? Tapi apakah ada 3 Elia? Hanya satu. Hanya satu. Jadi Bapa, firmannya Bapa, rohnya Bapa. Kalau Bapa adalah Allah, maka firmannya Bapa pasti Allah. Rohnya Bapa pasti Allah. Firman itu adalah Yesus, maka Yesus adalah Allah. Karena dia di dalam Bapa yang adalah Allah. Kalau Bapa adalah Allah, berarti roh yang di dalam Bapa pastilah Allah. Tapi apakah ada 3 Allah? Tidak, hanya satu. Gitu. Ya, jadi itulah Trinitas. Jadi orang ngawur di luar sana, bahkan iman yang lain itu salah paham dengan Trinitas. Nyembah itulah tidak ada. Itu nggak pernah ada dalam rumusan iman kita. Oke? Saya pikir begitu ya, brother. Siapa namamu? Jeffrey. Iya, thank you, Kak. Oke, God bless. Oke, selamat malam Kak. Ya, silakan. Tanya apa? Nah, jadi saya sebelumnya saya seorang yang beragama Kristen Katolik ya Kak. Nah, jadi sejak dulu tuh saya sering mendengar ya begitu dari sejak kecil tuh kalau agama Kristen Protestan itu tidak mengimani Bunda Maria. Jadi mungkin apa ada penjelasan tentang itu? Apakah memang seperti itu? Begitu Kakak. Kami orang Protestan mengimani Bunda Maria sebagai bundanya Yesus Kristus. Tidak mengimani dalam pengertian apa dulu. Memang kami menolak paham teman-teman Katolik kalau mengatakan Maria Immaculata. Orang Ortodoks juga menolak Immaculata kok. Immaculata, bahwa Bunda Maria itu immaculate. Gitu. Oh, ada yang katanya tidak percaya tentang tidak percaya Bunda Maria. Kalau Bunda Maria itu kayak perawan Maria begitu. Ya, saya percaya Bunda Maria itu perawan selama-lamanya. Dan saya percaya dia mati terangkat ke surga. Oh, begitu. Soalnya ada beberapa orang yang berkata seperti itu Kak. Jadi ya, saya pikir orang itu kan pendapat ya. Itu bukan masuk dalam tahap iman yang primer. Ya nggak apa-apa lah, itu pendapat sesuai dengan analisa mereka, nggak apa-apa. Gitu. Kita juga hargai mereka dalam argumentasi. Tapi kalau selama iman mereka masih bersandar kepada Kristus yang sejati, mah nggak apa-apa. Saya nggak akan mempermasalahkan itu. Gitu. Oh begitu Kak. Oke. Ya terima kasih banyak Kak. Ya itu saja. Shalom Kak Bang Eli. Bang Eli, ini ada satu hal menarik yang saya mau tanya terkait pertanyaan barusan. Menurut Abang Eli ya, setelah Yesus, Bunda Maria masih mempunyai anak, Yesus mempunyai adik.
Kan enggak? Bunda Maria masih punya anak enggak? Enggak. Menurut Bang Eli? Enggak ya? Yang terus ibu dan saudara-saudara yang dimaksud yang datang mencari itu menurut Bang Eli apa gimana? Itu dari Yosef. Karena ketika Yosef mendekati Bunda Maria, dia itu udah duda. Gitu. Oh. Jadi nggak ada Gitu ya, anak. soalnya ini menjadi pro Jadi nggak kontra. ada anak yang lahir dari Maria selain Yesus. Itu nggak ada. Ya. Itu dasarnya apa, Kak Bang Elia? Mungkin bisa di-share ya dasarnya. Kitab suci dan juga tradisi suci. Enggak, maksudnya ayatnya gitu loh. Data gereja. Oh gitu ya. Itu sejarah gereja, Pak. Ya udah nggak apa-apa. Saya paling cuma menanya itu aja lah. Soalnya ini banyak pro kontra sih masalahnya seperti itu aja. Sebenarnya Ya, nggak nggak apa, tertarik, tapi ketika mau diterima mau enggak itu urusan masing-masing. Saya nggak pernah paksa orang. nggak apa-apa. Kan artinya kan kita mengumpul semua referensi yang ada, semua segala macam ini kan kita kumpul untuk kita renungkan kan, kita jadi tarik segala sumber yang ada kan. Ya, ya. Versinya Kak Bang Elia gini, versinya si ini gini. Terus nanti baru kita sendiri kita cerna karena Oke, memang ya. ya. Oke, kita aja ya Bang Elia, makasih ya informasinya. Ya. Tuhan Yesus berkati selalu ya. Ya, Tuhan berkati. Immaculata itu apa? Immaculata itu tanpa noda. Jadi tidak berdosa gitu loh. Saya percaya Bunda Maria tetap punya dosa, tetapi dia itu ketika mengandung Tuhan Yesus dikuduskan oleh Roh Kudus, makanya dikandung dari Roh Kudus. Gitu. Silakan David, mau tanya apa? Oh iya, malam Kak Elia. Ya malam. Kamu dari mana? Kamu bukan Kristen kan? Bukan. Oke. Mau Tapi tanya apa? nggak, kita tuh sering bertanya-bertanya tentang Kristen, kan pacar saya Kristen, kita Islam kan. Makanya Mau tanya apa? kita pernah dengar katanya yang percaya Yesus itu pasti selamat. Ya, betul. Nah, maksudnya kalau saya kan pernah jawab kalau di Islam itu maksudnya apa? Kalau mau percaya Islam itu harus yang berakal. Contohnya maksudnya berakal itu seperti contohnya orang gila itu tidak wajib beragama. Terus bagaimana nasib orang gila kalau statementnya dari Kristen itu yang percaya Yesus pasti selamat, kan orang gila nggak paham agama. Ada jawabannya kok. Roma 2 ayat 11 sampai 16 hati nurani. Orang gila itu punya hati nurani loh. Mereka punya standar dalam hati nurani mereka yang menentukan tindakan mereka. Orang gila itu ketika ngorek-ngorek sampah, mereka pikir itu perbuatan baik. Dan ketika mereka melakukan itu, Kristus akan membenarkan mereka oleh karena tindakan itu. Orang gila mungkin akan berpikir, mohon maaf, tidak berpakaian di depan umum itu nggak dosa. Maka Tuhan nggak akan menghukum mereka karena itu hati nurani mereka. Itulah kekristenan itu. Yang tidak dengar Yesus, yang belum sempat mendengarkan Yesus, akan dihakimi menurut hati nurani. Itu loh brother. Keselamatan ada pada mereka yang percaya kepada Yesus. Tetapi keadilan ada bagi mereka yang belum pernah mendengarkan kisah tentang Yesus. Jadi nggak ada sisi di mana Tuhan itu bisa dipersalahkan. Nggak ada di mana side Allah itu bisa dipersalahkan, tuh nggak ada. Karena manusia punya hati nurani yang adalah patokannya dia dalam melakukan tindakannya, gitu loh. Makanya kita kan sempat mikirkan, maksudnya percaya berarti kan ya mengenal Yesus kan. Contohnya kayak orang gila, anak yang masih bayi, kayak umur 3 tahun 4 tahun kan nggak tahu Orang Tuhan anak itu bayi seperti apa. anak bayi kalau mati itu pasti ke surga. Kan belum percaya Yesus ya. Ya dia belum percaya, tetapi dia juga belum melakukan dosa. Meskipun Dosa waris. dia punya natur dosa, tetapi dia belum melakukan perbuatan dosa. Terus dengan itu dosa waris katanya kan Gini, setiap bayi lahir. kamu harus tahu, keselamatan itu hanya bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Itu bagi yang mendengarkan Yesus, mendengarkan Injil. Kalau yang belum mendengarkan Injil itu nggak berlaku. Itu berlakunya hukum hati nurani. Paham ya? Jadi nggak ada bayi itu kan nggak percaya Yesus nggak diselamatkan. Percaya itu kan tindakan dari apa yang didengarkan. Kamu percaya nggak saya cakep? Karena kamu melihat saya. Kamu percaya nggak sama Yesus? Karena kamu mendengarkan dia. Kamu dengarkan dulu, kamu percaya itu tidak percaya. Jadi kamu harus bedakan. Kan kamu tadi katakan berakal. Ya, oke. Ya kan? Jadi berakal itu begitu, logika itu begitu. Percaya tidak percaya itu respon dari apa yang terjadi.
Jadi nggak mungkin bayi nggak tahu apa-apa yang terjadi lalu kamu paksakan dia merespon, itu nggak Nah, bisa. nah itu soalnya kita pernah tanya kan di gereja, ya temen sih, mungkin dibilang temen sih karena kenal kan orang Kristen, kita tanya, dia jawabnya ya nggak tahu, itu urusan Tuhan, cuman gitu, nggak bisa jelasin kayak ya ini gini cuman bilangnya nggak tahu kayak gitu. Ya nggak tahu karena belum belajar aja. Semua orang Kristen tuh nggak perlu, semua orang Kristen kalau mau belajar itu pasti bisa. Ya, banyak orang yang lebih hebat dari saya. Saya nggak bilang saya hebat ya. Saya cuma mempertanggungjawabkan iman saya aja. Cuma saya membagikan gitu. Bisa, semua orang tuh belajar bisa. Gitu. Kamu pun kalau mau belajar ya kan siapa tahu boleh. Iya, paham. Iya. Ada lagi Sebenarnya yang mau kita kamu tanya? ya mungkin kan banyak kan kayak ya Kristen itu banyak kan kayak Pantekosta, Ortodok, Advent atau apa. Kenapa kok Tuhannya sama tapi kayak dari ajarannya berbeda, kayak contohnya nggak Advent nggak percaya nggak ada Natal, nggak makan babi, terus Kristen yang ini makan babi, ada Natal kayak gitu maksudnya. Ya, itu hanya cara pandang saja. Ya, sama seperti misalnya di Muslim karena kamu Islam ya, ada Ya, Syiah lah, ada Sunni lah, ada apalah banyak banget ya. Nah di Kristen pun ada yang begitu. Perbedaan gereja, perbedaan ada yang membolehkan makan ini, nggak boleh makan ini, ya itu hanya hal-hal kecil, secondary, gitu loh. Padahal yang masuk surga dikatakan dalam Wahyu itu semua umat loh. Umat Katolik, umat Protestan, umat Ortodoks, umat karismatik, itu semua masuk loh. Jadi nggak dibilang hanya satu umat, ada ayatnya dalam Wahyu. Kita lihat ya. soalnya kan pacar saya Kristen kayak kita juga pernah masuk gereja ya, kayak pola gereja tuh kayak gini terus kita tanya maksudnya pengen tanya yang lebih tahu ilmunya, yang bisa menjawab itu toh. Betul. Nah, dalam Wahyu 7 ayat 9 dikatakan, setelah itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang yang banyak yang tidak dapat dihitung jumlahnya dari segala bangsa, suku, umat, dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba. Jadi memang yang termeterai adalah yang memberikan dirinya sama Kristus. Mau dia Katolik, mau dia Protestan, mau dia Ortodoks, mau dia apa kek, terserah. Ya. Karena Yesus yang menyelamatkan, bukan benderanya. Gitu. Ya? Ya, siap. Lu apa lagi yang mau kamu tanya? Kalau soal tanya, sebenarnya kita juga dikasih Alkitab sama orang gereja, kita juga baca-baca gitu kan. Oh, bagus. Yang namanya kalau gitu. Ya kamu sering-sering baca. kita mau cerita-cerita juga, ada sharing. Maksudnya kita sebagai orang Islam pertama kali masuk gereja itu ya kayak kaget atas nama Allah, terus di sini kejadian Allah, benar-benar kaget itu, kayak maksudnya apa sih ini kok ada Allah atau Yesus? Nah, nama Allah itu kan orang Kristen duluan yang pakai, brother. Iya, kita masih belum tahu itu, cuman maksudnya yang namanya pertama kali itu kayak kaget. Pasti kaget. Karena iya, pasti. Kaget itu respon dari ketidaktahuan. Saya nggak tahu kamu di situ. Saya kaget. Saya nggak tahu kamu di balik pintu. Saya kaget. Ya gitu kan. Karena kamu belum tahu, makanya kamu kaget gitu. Mengenai Allah. Kita pas membaca di mana itu layar kan Allah Tuhan Allah. Kita kayak respon apa sih Ya, kata Allah memang orang Kristen pakai karena sebelum kelahiran Islam orang Kristen udah pakai kata Allah gitu. Ya, di abad kelima ada prasastinya. Iya, kita cuman cerita, maksudnya kalau orang Islam lihat itu pasti kaget kan, maksudnya kalau orang Islam kan taunya Yesus saja, maksudnya kayak kita taunya cuma Yesus, pas lihat Allah ya kaget. Nama Yesus, puji-pujian, nyanyi-nyanyi itu kan pasti gereja, ada nama ini. Tapi dari Tritunggal itu kayak Bapa, Yesus, Roh Kudus itu maksudnya Tuhannya yang itu tuh, maksudnya Tuhannya seperti apa sih, maksudnya kayak Bapa Tuhan, sekarang saya tanya sama kamu. Yang manusia itu tubuhmu, firmanmu atau pikiranmu atau rohmu? Tubuh. Oh, berarti kalau tanpa roh kamu manusia? Tanpa roh. Bisa nggak kamu hidup tanpa roh? Nggak bisa kan. Loh, berarti nggak manusia dong. Kalau hanya tubuhmu kamu mayat. Bisa nggak ada nggak manusia tanpa firman, tanpa roh? Iya. Nggak ada kan. Berarti kalau tubuhmu adalah tubuh manusia,
Firmanmu adalah pikiranmu, pikiran manusia, nggak mungkin kucing. Rohmu adalah roh manusia. Tapi apakah ada 3 manusia? Tidak. Hanya ada 1 kan? Ya. Allah itu pun begitu. Ada Allah Bapa yang adalah al-wujudnya Allah yang esa. Ada firmannya Bapa, akal budinya Bapa, itulah Yesus yang disebut anak. Dan ada rohnya Bapa yang adalah hidupnya Bapa, itulah Roh Kudus. Kalau Bapa adalah Allah, berarti firmannya Bapa yang adalah Yesus dan rohnya Bapa yang adalah Roh Kudus adalah Allah. Tapi tidak ada 3 Allah, hanya ada 1 Allah. Ya, kita masih belajar di situ, makanya kita tanya kayak yang lebih tahu. Itu Trinitas tuh begitu. Kita lebih mau tanya yang lebih tahu aja. Soalnya kalau tanya yang nggak tahu tuh kayak bikin bingung loh kayaknya. Ya makanya cari sumber belajar yang tepat, jangan yang salah-salah. Makanya tadi pas live kan, cobalah gitu. Maksudnya kita belajar lagi yang lebih tahu kayak gitu. Oke ya, gitu ya. Kalau apa di Matius 26 sampai 30 itu kan perjamuan terakhir Yesus kan. Tapi mau ditanya di ayat apa? Nah, di ayat 29-nya itu kan intinya di ayat 26 itu intinya kan inilah tubuhku, inilah kayak pengampunan dosanya, di sini kan minumlah gitu kan. Darahku yang ditumpahkan bagi banyak untuk pengampunan dosa-dosa. Nah, di ayat selanjutnya kan Yesus ngomong, aku ini kan menuju ke Yesus kan. Kayak aku berkata kepadamu, mulai sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminum hasilnya yang baru bersama kamu dalam kerajaan Bapakku. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan muridnya ke Bukit Zaitun. Berarti pas Yesus ngomong ini kan udah gak ada perjamuan kan? Ya itu kan perjamuan untuk berikutnya sampai nanti Maranatha, perjamuan kudus itu. Makanya dalam 1 Korintus 11 aturan perjamuan dikasih tahu Rasul. Itu kan perjamuan yang dimulai awal-awal. Setelah itu baru ada perjamuan. Kan setelah dia merasakan cawan itu penyalipan. Maka kita memperingati penyalipan itu, memperingati tubuhnya Kristus dan darahnya Kristus melalui perjamuan kudus. Jadi perjamuan kudus itu akan terus-terusan sampai Yesus datang kedua kali. Baca 1 Korintus 11. Iya Kak. Ya, kita maksudnya kayak Lia juga bilang barusan kalau Yesus itu datang 2 kali ke dunia, yaitu di saat waktu itu sama nanti di akhir zaman kan itu. Betul. Nah, terus waktu Paulus di perjalanan ke Damsyik itu Yesus turun berapa kali? Di situ kita juga mikir. Itu bukan Tuhan Yesus yang turun dalam pengertian dia datang kedua kali. Itu Shekinah. Kamu tahu Shekinah? Nggak tahu. Itu penampakan. Paulus itu nggak melihat wajahnya, makanya dia buta. Yang dia lihat itu terang, karena Allah itu terang. Makanya Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia. Tapi waktu kita nonton filmnya, Yesus turun ke bumi kan? Ya itu film. Itu film. Tuhan Yesus tuh nggak melihat wajahnya Tuhan Yesus tuh seperti apa. Dia nggak lihat. Karena dia yang ada itu terang. Makanya matanya Rasul Paulus tuh buta. Dia buta karena dia melihat terang. Makanya dia didoakan, ditumpangkan tangan untuk sembuh dari matanya. Tapi yang berbicara itu Tuhan Yesus. Ada saksi yang mendengarkan itu dalam perjalanannya ke Damsyik, orang-orang yang menyertai dia ke Damsyik. Tapi itu penulisannya Paulus ya kayaknya. Iya, itu kisahnya Rasul Paulus. Ada saksinya loh itu. Itu bukan karangan Rasul Paulus loh. Iya. Ya, ada ada saksinya. Soalnya kan itu kita pas cari-cari tahu kan banyak yang bilang kan kalau orang yang lagi belajar Kristen itu bukan, kalau umumnya Kristen kan kalau ditanya pengikut Yesus, tapi di Alkitab di Kisah Para Rasul 11 ayat 26 itu kan Paulus punya murid terus dinamai Kristen kan, jemaat pertama di Antioquia itu. Makanya banyak yang bilang Kristen itu pengikut Paulus. Dalilnya di mana? Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Karena murid pertamanya disebut Kristen kayak gitu. Enggak ada dari murid pertama disebut di Antioquia lah untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kristen itu ejekan orang pada masa itu yang mengikuti Yesus.
Kristen itu dari kata Yunani Kristianos, dalam bahasa Ibrani-nya disebut Mesihim. Jadi itu ejekan-ejekan orang. Nah, ejekan-ejekan itu disebut sebagai identitas sekarang. Jadi bukan karena si Paulus ngajarin, ini enggak. Sebelum Paulus kan ada rasul-rasul, ada Petrus, ada Lukas, ada Matius, ada Markus, ada Bartolomeus, ada Andrea, sukses rasul itu kan Iya. Yakobus. Iya. Itu di sana. Jadi Iya, kerasulan siap, Rasul siap. Paulus itu dikonfirmasi oleh rasul-rasul yang lain. Jadi Rasul Paulus itu enggak, aku adalah rasul ngaku-ngaku. Enggak. Dia diakui oleh Petrus yang adalah muridnya Tuhan Yesus sendiri. Dia diakui oleh Lukas, makanya dicatat di Kisah Rasul. Yang nulis Kisah Rasul itu Lukas. Kalau yang diakui Yesus itu di ayat apa, Kak? Ya Tuhan Yesus mengakui Rasul Paulus dengan penampakan itu. Makanya dia utus Rasul Paulus. Makanya dia bertobat. Oh iya. Kalau Tuhan Yesus tidak jamah Paulus, dia nggak mungkin bertobat. Wong dia orang jahat kok. Yang suka bunuh-bunuh orang Kristen pada waktu itu. Dia Iya, dulu namanya Saulus. Ya. Jadi Paulus. Oke, gitu ya. Kita lanjut ya. Soalnya banyak di bawah. Enggak kali ya. Bener lagi kayak tua lagi kali ya. Biar Oh ya, puas. Biar puas maksudnya. Soalnya kayak ganjel maksudnya kayak yang itu apa? Mungkin soal poligami dulu. Nah, soal poligami maksudnya kan kalau poligami kan laki-laki mempunyai istri banyak kayak 4, 5 itu namanya kan poligami. Tapi kalau kita belajar ke belakang Daud itu kan istrinya berapa? Itu 5 kan kayaknya yang kita tahu maksudnya. Nah, itu apa bukan poligami itu? Itu poligami, tapi itu kan perjanjian lama. Itu di zamannya sebelum Tuhan Yesus datang. Setelah Tuhan Yesus datang, dia memperbaiki. Makanya Tuhan Yesus itu mengatakan kepada orang Israel, Ya. itu diizinkan karena pemberontakan orang Israel. Tapi Tuhan Yesus di perjanjian baru berkata enggak, karena sesungguhnya satu laki-laki hanya untuk satu perempuan. Makanya kekristenan itu mutlak monogami. Enggak boleh seperti di imanmu satu laki-laki untuk 4 perempuan tuh nggak bisa. Nah, makanya itu kan banyak yang bilang kayak gini, poligami itu nggak boleh. Coba lihat itu Daud istrinya berapa, nabi-nabi dulu istrinya berapa ratusan, nah, kayak gitu kan. Kayak lihat aja dulu kayak apa gitu. Makanya kita tanya. Ya. Terus ini yang terakhir katanya kan kita pernah dengar kan kalau di perjanjian lama kayak Keluaran, Kejadian itu kan kitabnya Yahudi gitu kan. Kenapa bisa tadi Kristen kayak dibilang nebeng kayak gitu? Mas, itu mungkin bisa dijelasin. Maksudnya kita masih bingung di situ juga soalnya emang Musa itu kan kayak Yesus kan emang dulu kan kayak diberi kayak utusan buat Yahudi kan. Kalau dibilang nebeng enggak lah. Yahudi yang nebeng kami orang Kristen. Naskahnya orang Yahudi itu abad keberapa? Itu abad ke-10. Naskah Masorah itu abad ke-10. Kodeks Aleppo dan Leningrad itu abad ke-10, 9-10. Yang orang Kristen pakai Septuaginta. 3 abad sebelum Yesus datang ke dunia. Jadi jangan bilang orang Kristen contek Yahudi. Enggak, orang Yahudi yang contek kami. Makanya itu kita kayak tanya kan biar lebih jelasnya kayak seperti Ya apa. Tapi kalau nggak ada. Jadi dengar dulu. Jadi nggak ada perkataan orang Kristen itu contek-contek Yahudi itu nggak ada. Septuaginta itu yang dipakai Tuhan Yesus di perjanjian baru. Makanya 1 iota pun tidak akan dihapuskan. Iota itu kata Yunani. Sinagoga itu bahasa Yunani. Iya, sinagoga pernah dengar. Iya, itu bahasa Yunani. Jadi jangan bilang orang Kristen contek Yahudi. Enggak. Iya, makanya itu Kamu bisa bilang nggak? Kamu bisa bilang nggak sama orang Yahudi? Kamu tunjukin naskah Ibrani asli yang lebih tua dari Septuaginta. Nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau dibilang Kristen sama Yahudi duluan Kristen berarti. Yahudi pasti lebih duluan, Yudaisme. Tapi naskah yang mereka punya kan lebih duluan punya kami, Septuaginta. Dan orang Yahudi mula-mula pakai Septuaginta, Tuhan Yesus saja pakai Septuaginta. Septuaginta itu apa kali? Septuaginta itu naskah perjanjian lama berbahasa Yunani. Orang Yahudi nggak punya bahasa Ibrani yang lebih tua dari Septuaginta tuh mereka nggak punya. Jadi jangan bilang lah orang Kristen contek. Kanon kami udah selesai di abad ketiga. Alkitab itu udah selesai di abad ketiga, perjanjian lama, perjanjian baru. Kita cuman mau cari tahu apa yang benar, maksudnya benar nggak sih ini kayak katanya Keluaran itu kan kitabnya Yahudi, Kejadian itu kitabnya Yahudi kayak gitu. Makanya kita tanya yang benar seperti apa.
Enggak. Kami orang Kristen duluan yang mengkanonkan itu. Kitabnya orang Yahudi belum ada di zamannya abad ketiga. Kitabnya orang Yahudi penuh tanah seperti sekarang tuh belum ada. Yang berbahasa Ibrani ya. Yang ada bahasa Yunani. Dan waktu itu ketika bahasa Yunani itu ada, itu dikanonkan gereja. Digabungkan dengan perjanjian baru, tulisan Rasul di Kartago. Iya. Tapi seandainya Kak Elia hidup di zaman Nabi Adam, Abraham, itu Kak Elia misalnya hidup di zaman Adam, kayak bertetangga dengan Adam, menjadi umatnya Abraham, itu kan belum ada Yesus kan. Nah, itu berdoa ke siapa? Kayak ibadah, berdoa itu. Siapa bilang Yesus belum ada di zaman Abraham? Yang memberkati Abraham itu Yesus loh. Yesus kan firman. Yang menampakkan diri kepada Abraham Melkisedek kan? Melkisedek itu Yesus, Ibrani 7. Di zamannya Musa. Siapa bilang Yesus yang bertemu dengan Musa di gunung itu Yesus loh. Makanya Tuhan Yesus berkata, aku mengutus para nabi. Tuhan Yesus kan firman. Cuma namanya Yesus belum dinyatakan. Dulu disebut sebagai Malah Adonai, Malah Yahweh, segala macam. Masih teofani, belum inkarnasi. Jadi kalau kamu katakan bahwa Yesus belum ada di sana, kami berdoa kepada siapa? Orang Abraham itu berdoa kepada Allah. Dan yang menemui mereka itu firman-Nya Allah, Yesus yang bertemu dengan Abraham lah segala macam. Makanya Tuhan Yesus berkata, Abraham telah melihat hari-hariku dan dia bersuka cita. Bahkan Tuhan Yesus bilang, sebelum Abraham ada, aku ada. Gitu. Tapi kan itu kan ucapan Yesus ya, yang aku ada sebelum Abraham ada, itu ucapan Yesus. Itu ucapan Yesus sendiri. Tapi Kak Elia pernah baca ayat Yesus yang bunyinya Aku berkata bukan dari diriku sendiri, melainkan. Betul. Memang Tuhan Yesus nggak berkata dari dirinya sendiri. Dia berkata dari apa yang dia dengar dari Bapa. Karena dia di dalam Bapa. Sama seperti firman saya di dalam saya. Itu membuktikan Yesus itu ilahi. Itu membuktikan Yesus itu Allah. Dia yang maha kuasa. Kenapa? Karena dia di dalam Bapa. Oh iya dong, dia di dalam Bapa. Jadi ketika ada orang berkata, aku tidak dapat buat apa-apa dari diriku sendiri, lalu orang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan dari argumentasi itu salah. Justru dia sedang membuktikan Yesus itu Allah. Dengan mengatakan itu, dia membuktikan Yesus itu Allah. Karena memang Yesus nggak mungkin berkata-kata dari dirinya sendiri. Dia mengatakan apa yang dia dengar dari Bapa, karena dia bersumber dari Bapa yang adalah Allah. Nah, karena dia di dalam Bapa yang adalah Allah, otomatis dia Allah. Logikanya begitu. Jadi kalau orang mengaku berakal, dia harus mengerti hal ini. Kalau dia nggak mengerti hal ini, nggak berakal. Karena itu konsekuensi logisnya, brother. Kesatuan hakikat. Berbeda realita. Makanya itu kita waktu baca di Kejadian 18 ini kan Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terpantin milik Mamre ketika ia duduk di pintu kemahnya pada saat hari panas terik. Ia melayangkan pandangannya dan melihat 3 orang berdiri jauh darinya. Nah, 3 orang ini siapa, Kelia? Ya, beberapa penafsir mengatakan itu Tritunggal. Makanya kan kita mikir 3 ini siapa, makanya kan kita pengen tahu. Kalau Tuhan satu kan maksudnya ya 1 orang atau berapa. 3 itu kan penampakan ya, itu kan cuma penampakan. Jadi ketika Allah menampakkan dirinya sebagai tiang awan, apakah Allah itu awan? Apakah ketika dia menampakkan dirinya sebagai api, apakah Allah itu api? Ketika dia menampakkan dirinya dalam bentuk Melkisedek, apakah memang wujudnya si Melkisedek itu? Enggak, Allah itu roh, dia itu tidak berwujud. Tetapi dia bisa menjadi apa yang dia mau jadi 3 orang kayak, mau jadi 1000 kayak, mau jadi pohon kayak, mau jadi manusia, mau jadi malaikat, mau jadi apa, terserah. Itu urusan Allah. Dia maha kuasa kok. Justru kalau Allah tuh nggak mungkin jadi manusia, itu nggak Allah yang maha kuasa. Nggak bisa percaya, jangan percaya kepada Allah yang begitu. Gitu. Jadi Allah itu jangan dibatasi. Gitu ya. Kita lanjut, soalnya banyak di bawah yang masih. Ya, siap. Makasih Kelia. Oke, kita lanjut. Selamat malam, Dek Elia. Waduh, tambah ganteng tuh. Tambah ganteng nih si Elia nih. Oh iya, maksudnya laki-laki tulen kan ganteng lah. Iya dong. Ya
Ya, Tapi ini temanya keilahian Yesus ya. ya apa aja mau ditanya silakan. Mau tanya apa? Eh, ini sih yang lagi viral lagi bahas. Tapi nggak bisa kalau bahas denom ya, Dek ya. Ya mau apa aja tanya aja, saya akan jawab. Kan kalau yang kan sekarang lagi bahas ini apa denom Katolik Roma kan. Hmm. Eh, kalau menurut Delia, kalau misalkan nih itu perintah kalau yang Delia pelajari perintah Rasul siapa yang berdoa di depan patung? Mungkin Delia pernah baca atau gimana? Gini, itulah kita kadang terlalu skeptis dengan patung. Teman-teman Katolik berdoa menghadap patung bukan berarti berdoa kepada patung itu. Patung itu adalah ekspresi iman. Sama seperti teman-teman Ortodoks, mereka mengekspresikan imannya dengan itu, dengan lukisan, dengan ikon. Bahkan mereka cium itu ikon. Jadi itu cuma seni. Kalau ikon itu adalah teologi di dalam warna, kalau patung adalah teologi dalam ukiran. Jadi teman-teman Katolik tuh nggak pernah berdoa kepada patung. Sekarang saya tanya, apakah ketika orang Katolik berdoa harus selalu ada patungnya? Kan enggak. Kalau mereka menyembah patung, dimanapun mereka harus ada patungnya. Gitu loh. Nah itu persepsi yang salah. Nah sekarang saya tanya, apakah di Bait Allah tidak ada patung? Ada. Kerubim itu, patung kerub di atas tutuk pendamaian itu patung loh. Dan orang Israel bersujud menghadap itu. Tapi apakah mereka menyembah itu? Itu perjanjian lama. Apakah mereka menyembah patung kerub itu? Bukan. Tetapi mereka menyembah apa yang disimbolkan di dalam apa yang diukir. Tabut perjanjian itu loh. Maka kalau teman-teman Katolik pun berdoa menghadap patung, mereka tidak berdoa kepada patung itu. Mereka berdoa kepada pribadi yang dipatungkan. Jadi Tuhan Yesus diukir gitu ya. Nah, berdoa menghadap Tuhan Yesus. Mereka tidak sembah itu patung, mereka menyembah pribadi yang dipatungkan itu. Sama seperti orang Ortodoks cium ikon, muah gitu. Ini bukan ini yang disembah, tetapi pribadi yang dilukiskan, yang diwarnakan. Gitu loh. Ya, jadi enggak masalah. Mau buat patung, mau buat gambar dan sebagainya, selama itu tidak menjadi berhala, ingat ya, tidak menjadi berhala dan bukan itu yang tidak masalah. Gitu ya. Oh gitu deh. Ya, ya. Kemudian satu lagi nih terakhir, karena banyak yang munai, banyak kali yang munai. Ya ada 100 orang soalnya. Maaf ya. Iya, iya. Satu kali lagi nih, kan kita nih Protestan, kira-kira mesti nggak sih kembali ke gereja mula-mula Ortodoks, gereja Ortodoks? Ya, boleh kembali, boleh enggak. Itu semua tergantung Anda. Anda memahami iman Anda sejauh apa, pengetahuan Anda sejauh apa. Kalau Anda sudah hidup dengan tekun di dalam iman sekarang, ya hidup damai dengan keluarga, tidak ada perpecahan, lalu memahami iman yang benar bagaimana, silakan tetap. Mau Anda di karismatik kayak mau Anda di Protestan apa segala macam, silahkan, nggak masalah. Tapi kalau Anda merasa, aduh aku kayaknya harus kembali ke gereja mula-mula apa segala macam, ya nggak apa-apa. Saya sendiri Protestan, saya Lutheran, saya belajar banyak iman Katolik, tapi saya lebih condong ke teologi Ortodoks. Ya, saya mempelajari iman Ortodoks. Ya, saya sudah dibaptis di Protestan, saya hidup di Protestan, saya ada di lingkungan keluarga, saya dengan keluarga berdamai, saya dengan lingkungan saya juga berdamai, saya berdamai dengan orang-orang Katolik, saya berdamai dengan orang-orang Protestan, meskipun teologi yang saya ajarkan kebanyakan Ortodoks dan paham-paham yang saya anut kebanyakan Ortodoks, tetapi saya tidak bergabung dengan gereja Ortodoks. Saya belum bergabung, saya nggak katakan tidak akan bergabung, kita nggak tahu rencana Tuhan bagaimana. Tapi untuk saat ini, ya saya nggak memilih apapun, karena saya menemukan Tuhan di Protestan. Ya saya harus berjalan sesuai dengan apa yang menyadarkan saya, gitu. Saya temukan Tuhan ketika saya di Protestan. Dan di dalam kasih karunia Tuhan itu, yang saya temukan itu di gereja saya, itu yang membuat saya mau menginjili saudara tanpa memperdebatkan denominasi apapun. Ya, bagi Jadi saya, HKBP ya? Iya, HKBP. saya Lutheran. Oh, HKBP. Iya, Ya. iya, iya. Oke, Dek. Oke, makasih. Dek, Ya, Lia, Tuhan yes. memberkati. Ya.
Jadi semua kembali ke ini ya, preferensi pribadi ya. Anda mau apa kayak apa silahkan. Saya tidak pernah paksa orang